Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reka Fadlan dari Teknik Komputer UI angkatan 2023 dengan NPM 23062500573. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutam untuk OS modul 9. Jadi pada fitur utama dalam shell ini itu ada print, yaitu print ini itu untuk menampilkan teks atau sesuatu yang diberikan oleh pengguna dalam bentuk teks. Terus yang kedua itu ada exit. Jadi exit ini itu untuk keluar dari shell. Terus ada help. Jadi help ini itu untuk menampilkan daftar perintah yang tersedia di shell. Terus ada buat dong. Jadi buat dong ini itu membuat file baru dengan konten yang diberikan oleh pengguna. Terus ada baca dong. Jadi baca dong ini tuh untuk membaca dan menampilkan isi file yang diberikan oleh pengguna. Terus ada rahasia banget. Jadi rahasia banget ini tuh untuk membuat file baru dengan konten yang dienkripsi. Terus ada pembaca pikiran, yaitu untuk membaca file yang dienkripsi dan menampilkan isi yang telah dienkripsi. Terus yang terakhir itu ada hitung woi, yaitu untuk melakukan operasi matematika antara dua angka yang diberikan oleh sang pengguna. Jadi angka-angka perhitungan itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus ada landing page. Jadi ada landing page. Landing page ini tuh untuk menampilkan layar pembuka atau tampilan awal yang berisi informasi mengenai pemilik sel dan beberapa perintah dasar yang dapat digunakan oleh pengguna. Terus akan memberitahu pengguna untuk mengetik help untuk melihat daftar perintah yang tersedia dan exit untuk keluar dari shell. Terus ada tag input. Jadi tag input ini tuh untuk meminta input dari pengguna menggunakan read line. Jadi yang memungkinkan input yang lebih interaktif. Terus fungsinya ini itu untuk terus meminta input sampai pengguna memberikan input yang tidak kosong. Terus ada parse input. Jadi parse input ini tuh berfungsi untuk bertugas untuk memproses input yang diberikan oleh pengguna. Jadi fungsi ini itu akan memeriksa perintah apa yang dimasukkan dan melakukan tindakan yang sesuai perintah tersebut. Terus setiap perintah dipisahkan dengan menggunakan str string top untuk memecah input berdasarkan spasi. Terus untuk file-file yang lain seperti print, ini tuh jika perintah print dijalankan maka program ini itu akan dieksekusi. Terus ada buat dong. Jadi pada program ini jika pada shell ditulis buat dong, maka fungsi ini itu akan meminta nama file dan konten dari pengguna, lalu membuat file baru dengan konten yang diberikan. Terus ada baca dong. Jadi baca dong ini itu akan membuka file yang diberikan dan menampilkan isinya. Terus ada rahasia banget. Jadi rahasia banget ini itu untuk mengenkripsi konten yang diberikan oleh pengguna dan kemudian menyimpan di dalam file.
Dan terus seperti ini. Jika pakai baca dong, maka akan transkripsi menjadi seperti ini. Terus ada pembaca pikiran. Jadi pembaca pikiran ini itu berfungsi untuk membuka file yang transkripsi dan mendeskripsi isinya sebelum menampilkan hasilnya. Jadi contohnya ini, jika pada baca dong dia tidak bisa membacanya, maka pada pembaca pikiran ini bisa membaca dari rahasianya. Terus yang terakhir itu ada hitung. Jadi ini itu untuk menghitung matematika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi ntar masing-masing hasil outputnya ntar akan seperti ini. Jika print, maka ntar mengeluarkan isi outputnya akan mengeluarkan print yang kita tulis sebelumnya. Terus untuk buat dong, nanti akan membuatkan filenya, file txt-nya, dan disimpan ke dalam file, ke dalam folder atau semacamnya. Terus ada baca dong, ini tuh untuk melihat isi file yang sudah dibuat sebelumnya. Terus ada rahasia banget, ini tuh untuk membaca file .txt-nya, terus ntar dienkripsi dan disimpan. Dan membaca pikiran itu untuk membuka, untuk melihat enkripsi dari rahasia banget, dan yang terakhir itu hitung woi untuk menghitung matematika dasar yang tadi. Terus jadi segitu aja. Satu lagi itu ada help. Jadi help ini itu untuk menampilkan apa saja yang bisa pengguna gunakan, komen yang pengguna gunakan, seperti ini, print, dan lain sebagainya. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.